Shalom saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen malam hari ini. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa yang baik dan penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan, untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami, dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah pada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami dapat mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab Galatia pasal 5, ayat 16-25, yang berbunyi demikian. Maksudku ialah, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Akan tetapi, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Tetapi buah roh, ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur, buat hari ini, masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati anugerah dan kemurahan-Nya, dan kita semua ada sampai hari ini, hanya karena pertolongan Tuhan Yesus saja. Pada tahun sekitar 1965, terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Waktu itu, para penginjil yang bergerak kemana-mana, harus menghadapi ganasnya alam. Salah satu tim yang melayani di daerah pedalaman, terhambat oleh sungai yang besar, Sungai Numina namanya. Lebar sungai itu, hampir 300 meter, dan memiliki kedalaman sekitar 9 meter lebih, sebuah sungai besar di Pulau Timor. Saat itu banjir, arusnya yang deras mampu menyeret pohon-pohon besar sampai ke laut. Tim penginjilan itu tertahan di tepi sungai, bahkan, menyeberanginya dengan sampan yang kuat sekalipun, sangat beresiko. Tetapi, Roh Kudus berbicara kepada salah seorang anggota, dan berkata, seberangilah sungai itu. Ketika tim penginjilan itu sedang mendiskusikan suara Tuhan tersebut, datanglah orang-orang Kristen lain. Karena mereka mengetahui, bahwa tim itu hendak menyeberangi sungai, orang-orang Kristen itu menegur mereka. Namun pemimpin dari tim itu memutuskan untuk menyeberangi sungai itu, karena Tuhan sudah menyuruh mereka untuk menyeberangi sungai itu sekarang juga. Meskipun demikian, ada beberapa anggota tim itu sendiri yang mulai ragu.
Kemudian dengan iman yang teguh, mereka menyeberangi sungai itu. Sekalipun pada saat itu, ada orang-orang lain yang mengatakan bahwa itu adalah keputusan yang sangat konyol dan bodoh. Namun karena Roh Kudus yang sudah menyuruh, mereka pun taat, karena mereka percaya bahwa Tuhan akan menyertai mereka. Dan benar saja, mujizat yang luar biasa terjadi. Ketika mereka mulai melangkahkan kaki mereka ke sungai, pada langkah pertama, air hanya sampai di lutut saja, langkah kedua masih sama, langkah ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh dan seterusnya, air sungai itu tidak pernah lebih tinggi dari lutut mereka. Bahkan ketika mereka berada di tengah-tengah sungai, yang berkedalaman 9 meter lebih itu, air tetap tidak melebihi lutut mereka. Saat itu, ada beberapa dukun, penyembah berhala, melihat kejadian itu, mereka pun lantas ingin melakukan hal yang sama, karena mereka merasa memiliki kekuatan gaib. Tetapi, begitu mereka melangkahkan kaki ke air, semua dukun itu justru tenggelam. Warga desa yang menyaksikan semua itu, menjadi takjub dan percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang terkasih, setiap orang percaya, yang mau berjalan dalam pimpinan Tuhan, atau mau berjalan seiring dengan Tuhan, maka ia harus memberikan segenap hidupnya untuk dipimpin oleh Roh Allah, atau Roh Kudus sepanjang hari. Dipimpin oleh Roh Kudus, tidaklah mudah. Hal ini perlu keputusan setiap orang percaya, untuk menanggalkan cara hidupnya yang lama, dan menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. Artinya, kita tidak boleh lagi mengatur diri kita sendiri, apalagi berusaha mengatur Tuhan, tetapi kita harus mulai mengarahkan hidup ini, untuk selalu dipimpin oleh Roh Kudus. Orang yang hidupnya dipimpin oleh Roh Kudus, pasti akan memiliki tanda-tanda ajaib yang menyertainya. Ada kuasa yang didapat. Hal ini berfungsi sebagai cara Tuhan melengkapi umatnya, untuk menyelesaikan amanat agung. Jadi, marilah kita membiarkan Tuhan yang mengatur setiap langkah kehidupan kita. Mari kita memiliki hubungan yang intim dengan Roh Kudus, agar kita dapat peka dan mengenali suara Tuhan. Jangan lagi berusaha untuk memaksakan kehendak, ataupun keinginan kita kepada Tuhan, karena keinginan kita mungkin tampak baik, namun rencana Tuhan selalu yang terbaik bagi kita semua. Dalam kitab Roma pasal 8, ayat 13, mengatakan, "Sebab, jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh Roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup." Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan untuk menutup renungan pada malam ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati, hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan, melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami, biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku, yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi,
Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi, dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.